Pemirsa, Indonesia diprediksi akan bubar pada tahun 2030 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto saat pidato di depan ribuan kader Partai Gerindra. Sejumlah pihak menilai petikan pidato itu terkesan menakut-nakuti. Namun sejumlah pihak lainnya justru menilai merupakan peringatan bagi pemerintah dan masyarakat. Saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Seperti itulah petikan pidato Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di depan ribuan kadernya. Dalam pidato tersebut, dirinya menyebutkan Indonesia diprediksi akan bubar pada tahun 2030 mendatang. Pernyataan tersebut berdasarkan kajian sejumlah ahli dari luar negeri yang terdapat dalam beberapa novel. Sejumlah pihak menyatakan atas kajian apa sebenarnya Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebutkan jika Indonesia akan bubar pada tahun 2030 mendatang. Pasalnya, saat ini pemerintah justru tengah mempersiapkan agar Indonesia menjadi sebuah negara maju. Bahkan, pemerintah sudah mencanangkan program Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Karena saya berkeyakinan insya Allah Indonesia tidak bubar, ya. Bahwa ada faktor-faktor yang bisa membawa pada kebubaran, seperti juga saya katakan tadi, yang bisa meruntuhkan kedaulatan negara, yaitu harus kita akui. Cuma saya tidak sampai kepada pendapat, ya. Mungkin harus ditanya kepada beliau, apa alasannya kok bubar gitu. Sementara saya pribadi dan saya kira banyak dari kita berkeyakinan tidak bubar lah gitu ya. Ya. Tidak terjatuh ke dalam apa yang disebut oleh indikator failed state, negara gagal gitu. Bahwa ada variabel-variabel dari negara gagal, failed state itu ya sudah ada di Indonesia, semacam uneven distribution of wealth. Salah satu dari indikator 7 apa 9 ya dari sebuah failed state, negara gagal itu adalah jika adanya keganjilan dalam persebaran kekayaan nasional, aset nasional, atau tidak adanya pemerataan. Nah, Indonesia masuk ke dalam kategori itu. Tapi dalam hal-hal lain enggak. Selama ada kita, ada anak-anak bangsa yang punya komitmen kepada Indonesia, kita yakin Indonesia tidak bubar dan tidak boleh bubar gitu. Hal serupa juga disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut pria yang akrab disapa JK ini, prediksi itu bukan berarti tidak mungkin. Karena negara bisa saja bubar jika terjadi perpecahan seperti di Balkan dan juga Uni Soviet. Atas hal tersebut, semua pihak wajib menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Saya kira sudah banyak dibahas. Nah, itu kan tentu
sesuatu yang mendapat perhatian, tapi itu kan fiksi. Jadi tapi apapun, apabila kita tidak betul-betul menjaga persatuan, bisa saja terjadi seperti di Balkan, di Rusia, di Uni Soviet. Hal itu sering terjadi, perpecahan. Tapi karena itulah maka itu sebuah peringatan untuk kita bersatu, menjaga kesatuan. Kalau pemilu yang aman jangan terjadi. Karena hal itu terjadi di banyak negara, tapi alhamdulillah kita tidak. Sementara menurut PDI Perjuangan, pidato Prabowo Subianto hanyalah gejolak jelang Pilpres 2019 mendatang. PDI Perjuangan sebagai parpol pendukung pemerintah meyakini masyarakat tidak akan terpengaruh dengan isu-isu yang dianggap menyesatkan dan mengarah pada berita bohong atau hoax. Setiap kali siklus 5 tahunan kan biasa, pernik-pernik seperti itu. Ya kita tenang-tenang saja, tidak terlalu emosional menghadapi pernik-pernik menjelang siklus 5 tahunan seperti ini. Berarti ini emang gejolak jelang Pilpres ya? Ya siapapun itu tidak terbantahkan, Kita punya keyakinan kuat bahwa negara ini masih cukup kuat. Kita lihat hasil survei aja, potret survei yang dari berbagai lembaga survei, tidak hanya survei kali ini ya. PDI ini walaupun diterpa isu macam-macam hoax, stabil perolehan persentase perolehan dukungannya. Kita ini dari berbagai lembaga survei, ini tidak hanya satu lembaga survei, setahun ini kisarannya paling rendah 22%, bahkan bisa sampai 36%. Paling rendah saya hitung 24% aja sudah, itu gambaran bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih punya keyakinan bahwa negara ini solid, partai ini solid. Saya bertanya, apakah ada mobil buatan Indonesia? Dianggap menjadi polemik, Prabowo Subianto menegaskan pernyataan terkait Indonesia bubar pada 2030 didasarkan pada analisis penulis asing. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai peringatan bagi pemerintah agar tidak menganggap enteng berbagai persoalan yang ada. Saya menyampaikan ke lingkungan kita, lingkungan politik untuk agar kita waspada. Jangan kita anggap enteng persoalan-persoalan, karena seperti itu ya, dari awal lahirnya republik kita sebuah republik yang banyak iri sama kekayaan kita, dan selalu kita didatangi dan kekayaan kita dirampok udah ratusan tahun. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Menurutnya, pidato itu hanyalah sebuah peringatan agar pemerintah lebih waspada untuk menjaga wilayah serta persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Dirinya menambahkan, jika pidato Ketua Umum Partai Gerindra tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab partai kepada masyarakat. Yang dimaksud Prabowo itu adalah kajian daripada orang asing, ya, bukan kajian kita. Ya. Prabowo ingin bahwa Indonesia ini maju, bangkit, damai, sejahtera. Namun demikian faktanya terjadi paradok, ya, Indonesia, mana kita menjadi negara terkaya kelima di dunia yang berwawasan, memiliki jaringan negarawan, pengabdiannya hanya untuk kepentingan bangsa negara. Beliau sering mengingatkan jangan sampai kekayaan kita dikuasai oleh asing atau dikuasai oleh segelintir orang dan dibawa ke luar negeri. Harusnya seluruh kekayaan kita diinvestasikan di dalam negeri, dipergunakan untuk kepentingan masyarakat bangsa Indonesia. Memasuki tahun politik, pernyataan tokoh politik seperti Prabowo Subianto bisa dipersepsikan menjadi negatif atau sebaliknya menjadi positif. Dari sisi positif,
Pernyataan mantan Danjen Kopassus tersebut dapat diartikan sebagai sebuah peringatan yang serius yang harus difikirkan solusinya. Sementara dari sisi lainnya, bisa jadi pernyataan tersebut merupakan hanyalah manuver politik biasa. Meski kemungkinan itu dapat terjadi, namun sejumlah pihak, khususnya pemerintah, harus tetap waspada terkait kepentingan asing yang mengintai kekayaan Indonesia untuk dikuasai. Semua pihak juga harus optimistis agar Indonesia dapat menjadi sebuah negara maju dan tidak bubar seperti yang diprediksikan. Tim Liputan, Berita 1.